Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sabrina dari HESA. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait materi ketentuan zakat emas, perak, dan uang. Baik, pertama terkait pengertian zakat mal itu sendiri, di mana zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya, di mana nisab adalah syarat minimum harta yang dikategorikan sebagai wajib zakat. Jadi apabila harta yang telah dimiliki oleh seseorang itu telah mencapai pada nisab dan haulnya, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, di sini sebelumnya saya akan adapun perintah dalam mengeluarkan zakat itu tertuang pada Surah Al-Baqarah ayat 110 yang bunyi, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Selanjutnya, adapun syarat-syarat dalam zakat. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua berakal dan balik, yang ketiga kepemilikan penuh atas harta. Jadi maksudnya harta tersebut merupakan milik pribadi. Yang keempat adalah sampai pada nisab dan haulnya. Jadi maksudnya sampai pada ketentuan nominal harta yang telah dimiliki dan tenggang waktunya. Selanjutnya, yang pertama terkait ketentuan zakat emas, di mana ada hadis yang berbunyi yang mengatakan bahwa emas yang kurang dari 20 miskal dan perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada kewajiban zakat di atasnya. Jadi apabila emas yang kita miliki itu di bawah dari 20 miskal, maka belum ada kewajiban dalam mengeluarkan zakatnya. Namun apabila emas yang kita miliki itu telah sampai pada 20 miskal atau telah melebihi 20 miskal, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Di mana miskal itu adalah nama satuan berat yang dipakai pada masa Rasulullah. Namun saat ini yang dipakai adalah gram. Nah, di mana berat emas 1 miskal saat itu setara dengan 1 atau 3/7 dirham, atau setara juga dengan 1000 buah bulir biji gandum, atau dengan sekarang itu 1 miskal itu setara dengan 4,25 gram. Dengan demikian mudah kita hitung bahwa nisab zakat emas di mana 20 miskal tersebut dikali dengan 4,25 gram saat ini itu setara dengan 85 gram. Jadi 20 miskal saat itu setara dengan 85 gram saat ini. Jadi maka apabila di jumlah emas yang telah dimiliki telah sampai pada 85 gram atau 20 miskal tersebut, barulah ada kewajiban dalam mengeluarkan zakatnya. Contohnya apabila 1 gram saat ini itu seharga dengan 1 juta. Jadi tinggal dikalikan 1 juta dikali dengan 85 itu 85 juta. Jadi apabila emas yang telah kita simpan itu berjumlah 85 gram atau setara dengan 85 juta dengan harganya saat ini. Selanjutnya zakat tentang perak, di mana tadi dijelaskan di atas bahwa apabila telah sampai 200 dirham, di mana 200 dirham itu setara dengan 600 gram, di mana 1 dirham itu setara dengan 7/10 miskal dan setara dengan 3 gram. Jadi bisa dihitung bahwa 200 dirham apabila dikali dengan 3 gram maka setara dengan 600 gram saat ini. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan pada perak itu apabila telah sampai pada 200 dirham atau setara dengan 600 gram saat ini. Selanjutnya terkait tentang zakat uang. Zakat uang itu disamakan dengan zakat emas dan perak, karena pada saat masa Rasulullah itu uang kertas yang saat ini kita gunakan itu belum ada. Namun yang digunakan saat itu pada masa Rasulullah itu adalah koin emas dan perak, di mana pada masa itu koin emas dan perak itu ada 2 macam, digunakan sebagai perhiasan dan digunakan sebagai alat tukar, sehingga uang saat ini itu yang setara dengan emas dan perak seperti yang hadis tadi bahwa apabila telah sampai 20 miskal emas dan 200 dirham perak maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sehingga apabila
uang yang telah kita miliki, uang yang telah kita simpan itu telah sampai dengan nominal emas dan perak tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya seperti ini, apabila kita mempunyai nominal uang yang kita simpan sebesar 100 juta rupiah, maka yang wajib kita keluarkan 2,5%-nya, sehingga yang keluar adalah 2,5 juta. Namun apabila uang tersebut dalam 1 tahun, karena zakat yang wajib keluar apabila harta tersebut bertahan dalam 1 tahun atau dalam 1 komaria baru wajib keluar zakatnya. Namun apabila dalam 1 tahun tersebut uang 100 juta tadi itu berkurang, misalnya tinggal 50 juta dan setelah jatuh tempo pada 1 tahun tersebut, namun uang tersebut yang kita tadi simpan tinggal 50 juta, maka yang wajib keluar tetap 2,5% dari 50 juta tersebut, sisanya jadi tinggal sekitar 1,52 juta. Intinya kita membayar 2,5% dari jumlah uang yang jatuh tempo pada uang yang kita simpan tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.